Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Afifah akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang Talopita. Talopita ini yaitu kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. Spesies dari Talopita ini yang pertama ada Ulva lactuca, yang dimana spesies dari genus Ulva yang menempel di batu dan mempunyai warna hijau atau kehijauan gelap. Dan Chlorophyta ini adalah alga yang berbentuk lembaran yang terdiri atas 2 sel. Ulva lactuca ini merupakan salah satu jenis alga hijau yang biasanya disebut selada laut karena memiliki bentuk yang sepintas mirip dengan selada. Selanjutnya ini yang terdapat pada Ulva lactuca, ini terdapat ada rhizoid, cauloid, dan viroid. Selada laut atau Ulva lactuca ini salah satu jenis makroalga hijau yang secara empiris digunakan sebagai makanan oleh masyarakat Indonesia yang hidup di pesisir pantai. Pada perairan tawar, ganggang hijau atau Spiroira porticalis merupakan mikroalga dengan filamen yang berperan penting sebagai bioindikator dalam sistem akuatik. Ulva lactuca atau selada laut berkembang biak secara vegetatif aseksual dengan menghasilkan spora, dan spora tumbuh menjadi ulva yang haploid. Ulva haploid disebut gemotofit haploid, kemudian secara generatif seksual menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Pertemuan gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, spesies kedua dari Talopita yaitu Turbinaria. Ini salah satu alga coklat yang mengandung alginat dan senyawa neophytidine dan telah terbukti memiliki aktivitas penyembuh luka. Dengan warna coklat pada talus dipengaruhi oleh komposisi pigmen yang terkandung di dalamnya, yaitu berasal dari golongan klorofil dan turunannya, golongan karotenoid polar atau xanthofil, serta golongan karotenoid nonpolar atau karoten. Selanjutnya, yang terdapat pada Turbinaria yaitu ada stipe, filoid, rhizoid, frond, percabangan digotomi, dan talus. Dengan warna coklat pada talus dipengaruhi oleh komposisi pigmen yang terkandung di dalamnya, yaitu berasal dari golongan klorofil dan keturunannya. Turbinaria ini bereproduksi secara seksual dengan Carpogonia dan Spermatia. Pertumbuhannya bersifat uniaksial atau satu sel di ujung talus, dan multiaksial, yaitu banyak sel di ujung talus. Materi yang kedua yaitu tentang Lichenes. Lichenes atau lumut kerak adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungus dengan mitra fotosintetik yang dapat berupa alga hijau atau cyanobacteria. Lichenes merupakan gabungan 2 organisme, yaitu antara fungi atau jamur dan organisme fotosintetik yang disebut ganggang atau alga, sehingga secara morfologi dan fisiologi merupakan satu kesatuan. Adapun contoh spesies pertama dari Lichenes yaitu Usnea dasyphoga. Usnea dasyphoga atau kayu angina merupakan kelompok lumut kerak di mana lichen ini tumbuhnya berupa talus yang terdiri dari benang-benang hifa. Usnea dasyphoga ini dapat ditemukan di tempat yang lembab seperti batang pohon yang basah. Usnea dasyphoga ini berupa talus tumbuh tegak menggantung pada pohon, berwarna abu-abu kehijauan, memiliki percabangan. Keseluruhan tumbuhan umumnya berwarna hijau pucat kebiruan, tumbuhan tegak atau berjumbal dan panjangnya sampai 30 cm. Bereproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi, yaitu dengan membentuk potongan lumut kerak atau soredium, yang soredium itu akan terlepas dari induknya. Kemudian spesies yang kedua dari Lichenes ini ada Parmelia sp. Parmelia merupakan genus lumut foliosa yang berukuran sedang hingga besar. Memiliki distribusi global, membentang dari kutub utara ke benua Antartika, tetapi terkonsentrasi di daerah beriklim sedang. Ada sekitar 40 spesies di Parmelia. Pada Parmelia ini terdapat lapisan alga, fungal hyphae, rotilke connection to substrate.
Parmelia merupakan lichen yang toleran terhadap pencemaran CO2 sehingga dapat lebih bertahan dengan tingginya kandungan sulfur pada talusnya. Habitat Parmelia ini terdapat pada tempat yang lembab, bisa ditemukan di batang atau kayu yang basah. Kemudian, Parmelia ini bereproduksi secara aseksual. Selanjutnya pada materi 3 yaitu ada Bryophyta, di mana kelompok tumbuhan yang sederhana yang hidup di tempat-tempat basah atau lembab di darat. Tumbuhan ini banyak dijumpai di tebing-tebing tanah, batuan, hutan, dan di tepi sungai, serta di cabang pepohonan sebagai epifit. Spesies dari Bryophyta yang pertama yaitu ada Marchantia polymorpha, yaitu spesies lumut hati taloid besar dalam kelas Marchantiopsida. Dengan penampilan, Marchantia polymorpha sangat bervariasi dan mengandung beberapa subspesies. Pada Marchantia polymorpha ini adalah liveworm besar dengan distribusi yang luas di seluruh dunia. Lumut ini adalah variabel dalam penampilan dan memiliki beberapa subspesies. Lumut dioecious, jantan, dan betina secara terpisah. Permukaan atas memiliki pola tanda hekagonal dengan bawah ditutupi oleh banyak rhizoid akar seperti yang melampirkan tanaman untuk tanah. Tanaman menghasilkan payung seperti struktur reproduksi yang dikenal sebagai gametopores. Selanjutnya pada spesies yang kedua yaitu ada Sphagnum, di mana Sphagnum ini merupakan lumut bertekstur kasar yang membentuk kalori datar di rawa air atau di air yang tawar. Tanaman ini juga tumbuh sangat lambat yang membentuk lapisan pertumbuhan hijau segar setiap tahun di habitat air tawar. Sphagnum tua ini merupakan tekstur atau permukaan yang lebih gelap dan terurai sebagai lumut gabut di bagian rawanya. Di dalam Sphagnum ini terdapat kalitra, kapsul, seta, filoid, batang, dan rhizoid. Selain itu, Sphagnum ini memiliki daun yang lebar berwarna hijau. Pada bagian atasnya terdapat kalitra dan di bawahnya terdapat kapsul sebagai tempat penyimpanan spora. Serta pada bagian paling bawahnya terdapat rhizoid. Selain itu, sistem reproduksinya ini secara seksual dan aseksual, yang dimana fase seksual lebih lama daripada fase aseksual. Selanjutnya di sini pada spesies 3 yaitu Funaria sp, yang dimana Funaria ini terdapat genus dari sekitar 210 spesies lumut. Funaria ini adalah spesies yang paling umum, atau yang sering disebut orthmas karena seta yang sangat hygroskopis dan tidak terpilih saat lembab. Pada Funaria ini terdapat sporangium, seta, stolon, rhizoid, talus, serta korteks, di mana tanaman ini memiliki bentuk tubuh yang menyerupai tanaman tingkat tinggi serta memiliki daun semu, yang dimana terdapat kalitra seta yang menyerupai tangkai kalitra serta rhizoid yang menyerupai akar. Tumbuhan ini memiliki alat kelamin berupa antheridium dan archegonium. Selanjutnya, tanaman ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi keempat tentang Pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Paku-pakuan atau Pteridophyta ini adalah divisi dari kingdom tumbuhan yang struktur tubuhnya memiliki akar, batang, daun sejati, dan alat pengangkut atau pembuluh. Adapun spesies pertama dari Pteridophyta yaitu Selaginella sp. Selaginella atau paku lumut disebut paku heterospora karena menghasilkan spora yang berbeda bentuk dan jenisnya. Spora berukuran besar disebut makrospora atau gamet betina. Spora berukuran kecil disebut mikrospora atau gamet jantan. Kemudian habitatnya terdapat pada tempat yang lembab, bisa ditemukan pada bebatuan. Pada Selaginella sp ini terdapat strobilus, daun, stem, rhizospora, dan akar. Selaginella ini berwarna coklat muda kehijauan, berdaun kecil, berbentuk lanset, tersusun melingkari, batangnya berselang-seling. Kemudian spesies kedua yaitu Dreamoglossum piloseloides. Dreamoglossum piloseloides ini habitatnya dapat dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Biasa tumbuh di tempat yang basah seperti hutan, ladang, dan tempat-tempat yang lembab. Kemudian memiliki daun yang tumbuh dengan jarak pendek satu sama lain. Selain itu, daun bertangkai pendek, tebal, berdaging, berbentuk jor memanjang, ujung tumpul, pangkal runcing, tepi rata, berambut jarang pada permukaan bawah, berwarna hijau kecoklatan, memiliki akar limpa panjang, kecil merayap ke sisik, panjangnya 5-22 cm dan akar melekat pada inangnya. Kemudian spesies yang ketiga yaitu Nephrolepis exaltata. Nephrolepis exaltata yaitu sekelompok tumbuhan paku dengan sekitar 40 jenis yang mudah dikenali, mudah dijumpai, tumbuh di tepi-tepi sungai, tebing, atau pada batang palem serta pohon lain. Karena pada dasarnya Nephrolepis exaltata ini tumbuh pada tempat-tempat yang lembab.
Pada Nephrolepis ini terdapat bagian daun, sasis, pina, pinula, rizoma, dan akar. Tumbuhan ini mudah beradaptasi karena bersifat epifit dan memiliki rimpang yang tahan kering yang menjalar kemana-mana, dan entalnya memanjang berbentuk padang. Perawakan spesies Nephrolepis exaltata adalah herba. Kemudian cara reproduksinya yaitu secara aseksual. Spesies yang keempat yaitu Marselia serenata. Marselia serenata atau semanggi air merupakan salah satu jenis tumbuhan air yang digunakan sebagai phytoestrogenik terapi karena mempunyai aktivitas mirip dengan estrogen. Semanggi air ini mengandung alkaloid yang memiliki fungsi sebagai pengobatan, namun juga dapat bersifat toksik apabila dosis yang diberikan terlalu tinggi. Habitatnya juga terdapat di tempat-tempat yang lembab, seperti di tanah yang basah. Pada Marselia ini memiliki bagian seperti daun, sporakarp, rizoma, dan akar. Memiliki daun yang tumbuh dengan jarak pendek satu sama lain. Marselia serenata ini bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual.